Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Nara bernapas lega karena Dok Bayu tidak bisa datang ke rumah. Pagi ini mereka bersiap-siap menjemput Irfan di Kap. Nyuatan karena laki-laki itu bermalam di motel di sekitar sana. Ini first time Nara dan si kembar ke Kabupaten Nyuatan karena daerah itu cukup jauh dari desa mereka. Abangnya Nara ini cosplay jadi orang traveling. Semua perbekalan si kecil Nara masukkan ke dalam mobil dan tak ada tertinggal. Sambil menunggu Jagat memanaskan mobil, Nara motret anak-anak dengan baju keren. Selesai berfoto keren bersama si kembar, Nara mengupload di akun media sosial. Membagikan memang bahagia di sana tidaklah rugi. Mau orang iri atau menjelekkan Nara tidak akan peduli karena hidupnya milik dirinya sendiri tanpa harus memperdulikan orang lain. Ibu, panggil Jagat dari bawah. Ayo berangkat, Om Irfan udah nungguin kita. Iya, Nara dan si kembar bergegas masuk ke dalam mobil. Ia mendudukkan dirinya dengan nyaman. Sebelum mobil bergerak menjauh dari halaman rumah, Sheila datang dengan panik. Wanita itu terlihat membawa sesuatu. Mas Jagat, Kak Nara. Nara sedikit bingung, tapi tetap membuka kaca mobil bagiannya. Aku boleh nitip ini, Gak, cuma kue aja. Soalnya hari ini jamaah ulang tahun kebetulan kalian berangkat bisa sekalian antarkan. Lanjutnya menyerahkan kue kecil hasil buatan sendiri. Sheila memang tamak akan harta, tapi wanita itu tidak pernah berperilaku jahat pada anaknya sendiri. Kebutuhan jamaah selalu dilengkapi walau perlakuannya pada Iwan sangat jahat. Setidaknya masih ada sisi baik di dalam Sheila. Dulu waktu Jagat masih menduduh, Sheila yang suka memberikan jajan pada si kembar, Rep. 5.000.00 bagi 2. Tapi Nara bersyukur akan kebagian kecil itu. Kamu gak mau ikut aja, sekalian kejutan buat jamaah? Tanya Nara menatap adik iparnya. Ini kami mau jemput Bang Irfan. Sheila menggeleng. Rasa malu pada Iwan masih ada. Enggak, Kak. Aku pagi ini ada tes di SD. Sheila berkata dengan malu. Coba-coba buat jadi guru di sana. Jagat bersyukur dengan perubahan adiknya setelah ditinggalkan Iwan. Harapan Jagat bagi Sheila selalu melakukan hal positif agar tidak seperti dahulu. Ya udah kita berangkat. Tunggu, Kak. Wanita merogoh kantong bajunya, memeriksa sesuatu. Buat si kembar, siapa tahu mau belanja di sana. Nara menerima uang pemberian Sheila. Makasih, lah. Iya, Kak. Hati-hati, ya. Si kembar melambaikan tangannya, tanda perpisahan. Mobil mulai bergerak, perlahan rumah-rumah warga dilalu. Jagat mengendarai dengan perlahan dan hati-hati. Suasana hutan menyambut kedatangan mereka, pepohonan rindang membuat sinar matahari tidak dapat menembus. Sang ibu menoleh belakang, memeriksa keadaan anaknya. Si kecil asik makan cemilannya pedasnya sedangkan si abang menyantap salad buah buatan Nara. Keterbalikan keduanya kadang membuat Nara lucu. Anak maco, lintang, tidak tahan dengan pedas berbeda dengan sang adik. Entah berapa di dalam mobil. Nara tidak tahu, perjalanan cukup jauh. Ia bahkan sampai tertidur sama halnya dengan kedua anaknya. Video di ponselnya sudah dimatikan oleh Jagat karena tidak ada yang menonton. Mobil sudah masuk ke daerah Kap, Nyuatan. Jagat memberhentikan mobilnya di SPBU terdekat untuk mengisi bensin terlebih dahulu. Sayang, kamu gak mau belanja? Bisik Jagat membenarkan posisi duduk Nara. Enggak mau. Tanyain adek aja. Nara terlalu nyaman tertidur. Jagat keluar dari mobil setelah memarkirkan mobil di depan minimarket di sekitar SPBU. Lumayan panjang mengantri, beruntung Jagat lebih dahulu mengambil Stars. Ia masih asik merokok di depan minimarket, mobil masih hidup,
Ama, tangannya memeriksa pesan-pesan masuk setelah beberapa hari tidak dibuka. Pembangunan pabrik kopi akan dibuka dan pertama kali dibuat di kota Cirebon. Ayah, panggil Lintang. Bocah itu keluar dari mobil, membawa tas punggung berisikan susu keduanya. Mau belanja? Adekmu udah bangun? Udah. Tadi ngerek sama ibu minta mimik aja, gak mau dia. Jagat menemani Lintang masuk. Tumben bangun cepat. Kamu jahilin lagi. Enggak ayah. Adek emang kepengen bangun aja. Abang juga gak tahu. Tangannya mengambil snack rasa vanila dan snack pedas. Selesai membayar, mereka berangkat menjemput Irfan, katanya sudah menunggu di depan motel. Perjalanan ke sana cukup singkat. Langit masih belum lepas dari Nara. Si kecil berkata, mimik ibu ada susu, seperti anak kedua Jagat lebih dahulu merasakan susu dibandingkan adik bayi. Tiba di motel tempat Irfan menginap. Laki-laki itu meletakkan barang-barangnya di bagasi dan duduk di belakang bersama dengan Lintang. Melihat kedatangan anggota baru keluarga mereka, Langit mengintip malu-malu. Ibu, dia siapa? Tanya dengan halus. Itu pamannya Langit. Ayo, sapa pamannya. Halo paman, ini Langit. Selesai mengatakan itu, Langit langsung bersembunyi membuat Irfan melongo dengan tingkah malu-malu keponakannya ini. Gemas. Sini sama paman. Jangan dek, paman kamu itu cabul. Celetuk Jagat spontan membuat Irfan mendengus kesal. Temenan sama Lintang aja. Sama-sama aneh kalian berdua. Irfan menoleh ke samping, menatap Lintang dan melakukan tos ala-ala laki-laki Amerika. Langit, Lintang. Jama berlari menghampiri sepupunya dengan bahagia. Bocah itu terlihat sangat bahagia bisa kembali bertemu lagi. Kalian masih ingat Jama? Ya. Makasih banyak, Jama kangen kalian. Nara tidak berharap dengan perpisahan antara Sheila dan Iwan. Kasihan Jama. Anak itu masih terlalu kecil untuk merasakan ketidakadanya kasih sayang kedua orang tuanya. Nara ikut berjongkok di hadapan Jama, memberikan usapan sayang. Jama apa kabar? Baik banget, Ibu, tapi Jama sedih karena Jama tidak ada teman. Mungkin Jama sulit bersosialisasi dengan teman sebayanya yang ada di sini. Dari pintu rumah ada Iwan. Laki-laki memberikan isyarat untuk masuk ke dalam rumah sederhana keduanya. Nara semakin miris dengan pertumbuhan Jama sekarang. Kehidupan Iwan masih belum stabil. Orang tua Iwan tidak mengizinkan anak bungsu mereka kembali hidup bersama. Pernikahan Sheila dan Iwan dilakukan tanpa restu orang tua laki-laki itu. Maaf ya, ala kadarnya aja, soalnya belum beli gula. Iwan tidak enak dengan tamunya. Jam juga senang. Hari ulang tahunnya ada kalian. Jadi bisa rayain sama-sama. Jagat menatap anak dari adiknya itu. Jagat tahu semua perangai buruk Iwan padanya karena ibunya. Aning selalu memaksa Iwan untuk berperilaku kasar pada Jagat setelah menikah dengan Nara. Satu kata untuk Aning, gila. Enggak masalah, Wan. Pekerjaan kamu gimana? Tanya Jagat. Ia miris melihat keadaan Iwan. Sudah dapatkah? Masih nyari, Ja. Iwan meringis pelan. Tatapannya hanya tertuju pada anaknya. Ada rasa takut pada Iwan terkait anaknya. Aku takut ninggalin Jama sendirian di rumah. Biasanya kalau ada anak SMK lagi nongkrong di depan aku minta jagain sebentar. Kenapa gak buat warung kopi aja? Banyak anak-anak nongkrong pasti laku, sahut Irfan dari tadi bermain dengan keponakannya. Coba aja dulu. Kalau jualannya enak pasti laku banget. Kadang Iwan terpikirkan untuk melakukan itu, tapi modalnya dari mana? Tidak mungkin ia menjual motor miliknya. Satu-satu barang berharga ia dan Jama. Modalnya, Van. Aku juga masih takut. Ia juga. Diamnya orang dewasa. Tidak untuk anak-anak kecil. Jama berlari pada papanya dengan bahagia sambil menunjukkan kue ulang tahun dengan namanya di sana. Melihat itu Iwan ikut bahagia. Teringat setiap ia atau Jama berulang tahun pasti Sheila membuat kue ulang tahun sendiri. Makasih, Nar.
Nara menggelengkan kepalanya. Dari mamanya Jama. Ini dia juga kasih uang buat persiapan Jama masuk SD. Nara menyerahkan amplop putih berisikan sejumlah uang keperluan Jama nanti pada Iwan. Dari Sheila. Iwan sedikit tak percaya. Mantan istri pelitnya itu berani memberikan uang sebesar ini. Ye, yang benar, Nar. Ini bukan dari kamu. Itu benaran dari Sheila, ucap Jagat memberitahu. Iwan menatap sejumlah uang itu dengan haru. Walaupun mereka berpisah, setidaknya ada perubahan baik pada Sheila. Semoga wanita itu mendapatkan kebahagiaan dari orang tepat. Enak kan? Ini buatan mama aku. Jama mengambil kue dengan tangannya lalu menyuapkan pada Lintang dan Langit. Enak, kan? Kalau kalian ulang tahun bisa suruh mama buatkan. Enak-enak, suka. Hehehe, enak banget. Kamera Nara mengerahkan pada 3 bocah 7 tahun itu dengan gemas. Walaupun pertemuan ini diawali dengan kemirisan, tapi Nara bersyukur Sheila dan Iwan masih memikirkan Jama walau kehidupan tidak dalam ikatan yang sama. Kunjungan ini diakhir dengan foto bersama. Irfan memeluk bocah kecil di hadapan dengan gemas. Membiarkan anak SMK, diminta tolong, di depan sana memotret. Nara akan mencetak foto ini dan memasak di ruang tamu agar orang-orang melihat kedatangan mereka, meski Iwan adalah mantan iparnya. Sebelum pulang, Jagat memberikan sedikit uang untuk Iwan. Jagat, udah gak usah. Ini ada dari Sheila juga. Itu buat persiapan Jama sekolah, Wan. Jagat menyerahkan sejumlah uang pada Iwan. Buat model. Kayaknya anak SMK di belakangmu bisa diminta bantuan. Hehehe. Si remaja memberikan cengengesan maskulin. Asalkan Jama barengan sama gue seharian, mah, aman. Bocah tengik. Nara menyipitkan matanya memastikan. Awas kamu buat masung sama anak saya. Siap, Kak. Ia membuat pose hormat dengan Jama digendong. Paling dapat undangan gue kawin sama Mas Iwan. Aku dengar kamu ngomong apa, gas, ucap Iwan mendengar bisikan Bagas barusan. Dadah dulu, dadah. Anak-anak terlampau semangat dengan harapan bisa bertemu kembali. Iwan menatap kepergian mantan keluarganya ini dengan haru. Jagat sangat baik padanya dan Jama. Gimana Mas, butuh bantuan saya? Bagas memainkan alisnya sambil mencolek-colek lengan orang lebih pendek darinya ini. Bagus sih, minta bantuan sama calon suami sendiri. Sekolah yang benar sebelum mikirin nikah. Siap, Mas cantik. Ada cerita lain. Bangsat. Sheila menatap Angel dalam diam. Wanita itu terlihat kesal setelah melihat postingan Instagram Nara. Bisa-bisanya Nara terlihat sangat bahagia dengan mantan suami adiknya. Melihat itu membuat Aning ikutan geram. Karena perceraian Sheila dan Iwan membuat Aning menjadi omongan warga desa. Jangan sampai terulang lagi. Ia sudah cukup sabar menahan malu. Kita gak bisa diam aja, dong, Bu. Nara ini buat kita malu, kata Angel pada Aning. Ini ibu juga mikir gimana caranya biar anak bangsat itu malu. Aning menjentikkan jarinya dengan raut wajah bangga. Ia sudah mendapatkan ide yang cemerlang untuk membuat Nara kembali di gunjingan orang-orang desa seperti dahulu. Dengan semangat ia membisikkan rencananya pada Angel. Mereka bisa memperlakukan Nara melalui media sosial. Buat posting menyinggung seakan-akan Nara berbuat kesalahan yang fatal. Kelakuan Angel dan Aning sangat di luar pemikiran Sheila. Wanita takut berbuat nekat seperti sekarang. Ia sudah mendapatkan karma karena mengganggu orang lain, bercerai dengan Iwan. Bagus banget, Bu. Besok aku mulai rencananya karena hari ini aku nyambut kedatangan Mas Irfan. Aning anak gadisnya ini. Dibandingkan kamu perawan sampai tua, Nel, mending kamu nikah aja sama Pak Dadi atau mau jadi istri kedua si Tono itu. Ibu ngaco banget, tahu. Aku tuh cintanya sama Mas Irfan aja. Miris, pikir Sheila. Mana mungkin Irfan mau bekasan orang lain. Apakah Sheila memberitahu kelakuan kakaknya? Tapi ia takut dengan kemarahan Angel dan ibunya. Ngaca-ngaco. Kamu tuh yang ngaco.
Angel melongos pergi. Suara mobil berhenti di depan rumah adiknya. Sedikit tergesa-gesa Angel menghampiri. Orang pertama yang ia sapa tentu saja Irfan dengan segala sikap anggunnya. Angel membantu Irfan membawa barang laki-laki itu ke dalam rumah sambil mengobrol. Di ruang tamu, Nara menyajikan cemilan dan minuman untuk abangnya, sedangkan si kecil pergi ke depan TV untuk bermain Lego dan meminta Jagat memasang rumahan untuk anak kecil yang bisa dimasuki. Ayah sama paman Irfan, ya, kalian berdua main yang baik. Abang ingat jangan jahilin adiknya sampai nangis. Iya ayah, janji. Jagat kembali duduk di sofa. Nara sudah selesai menjamu, duduk di samping suaminya. Irfan tidak terlalu peduli dengan sahabat dan adiknya, ia malah fokus membalas pesan dari beberapa orang-orang yang mengirimkan pesan padanya. Nanti Bang Irfan tidur di mana? Di sini atau di rumah lama? Angel lebih dahulu menyela. Tidur di rumah ibu juga gak masalah, Van. Masih ada kamar Jagat, kok, kosong juga. Irfan mengangguk dengan canggung. Melirik adiknya sudah memberikan kode untuk menolak sebelum mendapatkan masalah. Makasih, Mbak, tapi gak usah aja. Aku tidur di sini aja sama mereka langit. Masa gitu sih, Van? Memangnya kamu gak kangen sama aku? Ini yang paling Irfan benci dari saudara Jagat. Terserah Bang Irfan juga, dong. Kalau dia mau tinggal di sini ya, terserah abang. Kok, Mbak Angel maksa banget. Angel menatap Nara dengan kesal, tapi ia tahan untuk tidak merusak citranya di hadapan Irfan. Diam, tekannya sedikit pelan. Jangan buat masalah pakai mulut besarmu itu. Ngaca, yang buat masalah itu Mbak. Sengaja, kan, nyuruh Bang Irfan tinggal di sebelah terus Mbak goda biar anak yang ada di dalam perut Mbak itu ada bapaknya. Petik 2 petik 2. Jagat dan dua orang lainnya terdiam mendengar perkataan Nara barusan. Laki-laki itu bergegas pergi, malas meladeni orang seperti Angel. Jika sampai abangnya memilih tinggal di rumah mertuanya, lihatlah saja, akan Nara ratakan wajah sok tampan itu. Maafin omongan Nara, ya, Mbak. Anaknya emang gitu, ceplas-ceplos. Ya, kamu tegur dong, Van. Gimana sih? Punya istri kok mulutnya besar banget, ja. Malu tahu. Yang dibilang Nara itu benar, Mbak. Jagat menatap Angel penuh selidik. Ia tahu Angel ini menanti cinta dari Irfan sampai menolak laki-laki lain. Kalau itu benaran terjadi, bukan bapak lagi yang hukum tapi aku. Angel dan Irfan saling terdiam. Tabiat Jagat itu memang keras pada siapapun. Beruntung anak dan istrinya tidak pernah bermain dengan kesabaran Jagat. Dok, Bayu tiba di rumah Jagat sekitar pukul 8, pukul 23.19 dan seharusnya Nara sudah tidur, tapi pemeriksaan ini untuk Nara jadi ia tidak tidur. Selaku pasien yang diperiksa, Nara bersikap baik, tidak memberontak ataupun bertanya-tanya hal yang tak wajar. Irfan lebih bingung melihat adiknya diperiksa. Si kembar sudah memegang lengan ibunya, takut jika ibu mereka menangis saat diperiksa. Tadi sudah cek pakai tes pack. Kalau belum kita tes dulu ya. Nara menganggukkan. Berjalan ke belakang dengan alat tes kehamilan di tangan. Ia sedikit gugup tentang gejala-gejala beberapa hari ini, tidak terlalu parah. Kakinya bergerak gelisah menunggu benda pipih di dalam gelas plastik. Orang-orang di luar sama gelisah dengan Nara. Sampai beberapa menit kemudian Nara keluar dengan gugup, enggan untuk melihat hasil yang ada. Jagat menghampiri istrinya. Ia menatap wajah cantik itu dengan risau, takut rasa keinginan mereka berubah menjadi kemustahilan. Nara menyerahkan tes pack pada Jagat untuk melihat hasilnya bersama dengan Irfan. Dua sahabat itu saling pandang. Udah gak apa-apa kalau emang gak ja. Garis 2. Bangsat, jadi, cok. Teriakan Irfan mengalahkan kata-kata syukur dari Jagat. Laki-laki berstatus kakak dari Nara itu langsung memeluk kedua keponakannya sambil berkata, kalian memiliki adik baru. Jagat tak percaya dengan apa yang ia lihat sekarang.
Ia lantas memeluk Nara sudah menangis haru. Dok, Bayu juga ikut bahagia dengan pasangan yang sering digosipkan ini. Mungkin adalah tantangan baru untuk Nara dan Jagat ke depannya. Bukan menghadapi ipar, mertua, tetangga yang super duper tak berotak saja. Tapi mereka mendapat satu anugerah terbaik. Makasih, sayang. Jagat memberi kecupan di kening dan perut istrinya. Malam itu Jagat dan keluarga kecil sangat bahagia karena mendapatkan anggota baru. Irfan yang memaksa Lintang dan Langit tidur bersamanya membuat pasangan muda itu mendapatkan tempat untuk berkomunikasi tentang kehamilan. Tujuan Irfan bukan itu. Ia sangat senang dengan Langit, anak itu terlalu manis untuk ia lewatkan bersama dengan Lintang. Jangan harap Langit ingin orang lain monopoli adiknya. Dokter Bayu sudah pulang dijemput suaminya barusan. Kamu kenapa? Nara mengeratkan pelukannya. Ia bahagia, tapi juga takut untuk ke depannya. Aku takut nanti aku pilih kasih ke anak-anak, Mas. Enggak, sayang. Kita sama-sama perhatikan mereka, gak cuma kamu aja. Di sini aku harus berperan juga. Aku takut. Jagat ingat Nara pernah mengancam Jagat untuk tidak bertindak pilih kasih kepada anak mereka nanti. Ternyata si cantik ini juga takut dengan dirinya sendiri bisa bersikap seperti itu. Kita hadapi sama-sama rasa takut itu, Dek. Makasih, Mas. Malam ini adalah malam paling bahagia bagi Jagat. Sama seperti saat si kembar lahir, Jagat juga merasa kebahagiaan seperti sekarang. Disertai dengan lengkapnya keluarganya membuat Jagat teramata bersyukur. Kehadiran bayinya, kehadiran Nara, si kembar dan Irfan sudah cukup menjadi keluarga bagi Jagat. Biarkan saja orang mengatakan Jagat melupakan keluarganya sendiri, maka detik itu juga Jagat akan menunjukkan bagaimana wujud asli keluarga Bagaskoro itu seperti apa. Orang yang tamak akan harta, sombong, egois dan memiliki rasa iri pada keberhasilan orang lain. Bersambung.